Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri Saraswati Novi NPM 51 dan Rina Ristiana NPM 106. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu Risk Return Portfolio. Pembahasan pada kali ini yang pertama ada definisi return, yang kedua definisi risiko, yang ketiga teori portofolio, yang keempat diversifikasi, yang kelima analisis risiko, dan yang terakhir ada estimasi return dan risiko portofolio. Langsung saja pembahasan yang pertama mengenai definisi return. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang akan dilakukannya. Nah, return menurut Jugianto dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada return realisasi atau realized return. Itu merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang. Yang kedua ada return ekspektasi atau expected return. Merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, risiko ini penting karena return ekspektasi merupakan return yang diharapkan dari investasi yang dilakukan. Untuk rumusnya sendiri, yang pertama ada return total sama dengan yield plus capital gain atau loss. Yield merupakan return yang mencerminkan aliran kas yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Jika kita berinvestasi pada sebuah obligasi misalnya, maka besarnya yield ditentukan dari bunga obligasi. Demikian pula halnya jika kita membeli saham. Yield ditentukan oleh besarnya dividen yang kita peroleh. Sedangkan capital gain atau loss merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan maupun kerugian bagi investor. Yang selanjutnya yaitu definisi risiko. Risiko adalah kemungkinan adanya sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi di masa mendatang. Risiko juga merupakan kemungkinan perbedaan antara return yang diterima dengan return yang diharapkan. Nah, semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar pula risiko investasi tersebut. Maka, dalam proses pengambilan keputusan, sebaiknya kita buat banyak kemungkinan-kemungkinan alternatif yang akan kita pilih. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan. Selanjutnya kita masuk ke teori portofolio. Nah, teori ini diungkapkan oleh Henry Markowitz yang dikenal sebagai the father of modern portfolio theory dan telah mengajarkan konsep diversifikasi portofolio secara kuantitatif. Portofolio diartikan sebagai serangkaian investasi sekuritas yang diinvestasikan dan dipegang oleh investor, baik itu individu maupun entitas. Kombinasi aktiva atau aset tersebut bisa berupa aktiva real, aktiva finansial, ataupun keduanya. Biasanya seorang investor dalam melakukan investasi tidak hanya memilih satu saham saja, tetapi melakukan kombinasi. Nah, alasannya dengan melakukan kombinasi saham, investor bisa meraih return yang optimal dan sekaligus juga bisa memperkecil risiko melalui diversifikasi. Dengan kata lain, jika seorang investor mengumpulkan beberapa sekuritas yang akan digunakan untuk investasi, artinya investor tersebut telah membentuk suatu portofolio saham. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk melakukan diversifikasi dalam investasi yang dapat memperkecil risiko yang dihadapi investor bila dibandingkan dengan melakukan investasi pada saham individu saja. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Saras, yaitu ada diversifikasi. Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Permasalahan diversifikasi biasanya yaitu penentuan atau pemilihan sejumlah aset-aset spesifik tertentu dan penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset tersebut dalam portofolio. Di sini terdapat dua prinsip diversifikasi yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada diversifikasi random. Terjadi ketika investor menginvestasikan
mengalokasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham atau aset yang berbeda, atau investor memilih aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristiknya, misalnya tingkat resiko dan return yang diharapkan serta industri. Yang kedua yaitu ada diversifikasi Markowitz, yaitu mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio. Diversifikasi ini menjadi pembentukan portofolio menjadi lebih selektif, terutama dalam memilih aset-aset sehingga dapat diharapkan memberikan manfaat diversifikasi yang paling optimal. Resiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua resiko aset-aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi resiko aset tersebut terhadap resiko portofolio, atau istilahkan dengan kovaransi. Yang selanjutnya yaitu ada diversifikasi dilakukan untuk mengurangi portofolio, yaitu dengan cara mengkombinasi atau dengan menambah investasi seperti aset, aktiva, dan sekuritas yang memiliki korelasi negatif atau positif rendah sehingga variabel dari pengembalian atau resiko dapat dikurangi. Korelasi merupakan alat ukur statistik mengenai hubungan dari serial data yang menunjukkan pergerakan bersamaan relatif antara serial data tersebut. Jika serial data bergerak dengan arah yang sama, disebut dengan korelasi positif. Sebaliknya, jika bergerak dengan arah berlawanan, disebut korelasi negatif. Investasi atau aktiva yang dapat berkorelasi artinya tidak ada interaksi di antara pengembaliannya atau returnnya. Mengkombinasikan aktiva yang tidak berkorelasi dapat mengurangi resiko meskipun tidak selektif seperti aktiva yang memiliki korelasi negatif. Kombinasi aktiva yang tidak berkorelasi dapat mengurangi resiko daripada mengkombinasikan aktiva yang berkorelasi positif. Yang selanjutnya yaitu ada analisis resiko. Dalam manajemen portofolio dikenal dengan adanya konsep pengurangan resiko sebagai akibat penambahan sekuritas dalam portofolio. Rumus untuk menghitung varian portofolio bisa ditulis dengan sebagai berikut. Misal resiko setiap sekuritas sebesar 0,20 jika kita memasukkan 100 saham dalam portofolio tersebut, maka resiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,2. Perhitungan statistik ini membuktikan bahwa semakin banyak jenis saham yang dimasukkan dalam portofolio akan menyebabkan semakin berkurangnya resiko, yang berarti semakin besar manfaat pengurangan resikonya. Meskipun demikian, manfaat pengurangan resiko portofolio akan semakin menurun sampai pada jumlah tertentu. Dan setelah itu, tambahan sekuritas tidak akan mengurangi resiko portofolio. Yang selanjutnya yaitu ada estimasi return dan resiko portofolio. Mengestimasi return dan resiko portofolio berarti menghitung return yang diharapkan dan resiko sesuatu kumpulan aset yang dikombinasikan dalam suatu portofolio. Rumus untuk menghitung return yang diharapkan dari portofolio sebagai berikut. Dalam hal ini, return yang diharapkan dari portofolio yang kedua yaitu ada bobot portofolio sekuritas ke I. Yang ketiga yaitu ada jumlah portofolio 1,0. Yang keempat yaitu ada return yang diharapkan dari sekuritas ke I. Yang kelima yaitu ada jumlah sekuritas
sekuritas yang ada dalam portofolio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.